Nama saya Supatmi. Saya lahir dari Sariningsih, Bapak Martorejo, anak yang kelima. Saya punya suami namanya Heri Subiakto yang bekerja di BMKG. Saya punya anak dua, yaitu Kurnia Wulandningsih dan Wahyu Nur Hidayat. Anak pertama saya kelahiran di Cilacap dan sudah menikah pada tanggal 20 April 2014 dan sekarang sudah dikaruniai dua cucu, yaitu Farel Faresa Kamji dan Mikaela Naura Kamji. Sedangkan anak saya yang kedua baru lulus dari Universitas Teknik Yogyakarta, yaitu Sarjana Teknik Elektro pada bulan Oktober kemarin. Sekarang lagi mencari pekerjaan. Doakan semuanya ya, semoga anak saya Wahyu cepat dapat pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan. Saya lahir di Ciamis, tetapi saya besarnya ada di Kroya. Saya SD di Kroya. Saya termasuk anak yang istilahnya anak yang nakal, suka berantem. Terus kalau dari sekolah itu biasanya pulang sampai maghrib, itu main bersama teman-teman, main kubu, main apa. Yang saya makan itu buah-buahannya itu hasil metik dari tetangga di sekitar sekolah lah. Ada jambu, ada mangga, ada dondong, ada apa. Nah itu saya dari pagi sampai sore itu seringnya cuman makan buah-buahan. Sama orang tua saya nggak pernah namanya dicari, nggak seperti anak sekarang. Kalau jamnya sekolah udah pulang, belum pulang, pasti orang tua sekarang itu mesti mencari-cari, gelisah kemana anak. Zaman dulu enggak, orang tua saya karena anaknya banyak sekali, 14, jadi nggak ada yang nyariin di mana udah makan apa belum gitu loh. Jadi dulu itu sangat mandiri gitu loh, makan nyari sendiri gitu. Terus yaitu saya nakalnya itu seneng berantem, yaitu berantem sama cowok sama cewek, nggak tahu itu karena kenakalan anak-anak atau karena apa, nggak tahu lah. Pokoknya paling mungkin sekeluarga saya itu paling nakal gitu loh, sering berantem gitu loh. Sampai orang tuanya mengadu ke orang tua saya, nanti saya dimarahin sama orang tua. Kenapa kamu berantem gitu? Nggak tahu, kalau habis berantem itu merasa ada kepuasan sendiri gitu loh. Senangnya itu panjat-panjat pohon sampai sampai tinggi gitu loh. Kalau pas bapak pulang, saya lagi di pohon kersem paling tinggi, terus bapak ambil itu sogrok, grok disogrokan, saya semakin ke atas malahan. Pernah jatuh dari ketinggian saya, tapi jatuhnya di pas di itu pacaran gitu loh. Jadi nggak sakit. Terus gimana ya, namanya kenakalan anak-anak gitu loh. Terus ya saya itu dulu nggak tahu itu sama adik saya itu paling merasa kasihan gitu melihat
yang namanya Murtiningsih. Dia itu orangnya pendiam, terus kayaknya memelas gitu loh. Terus sering dinakalin sama adik-adik saya yang melindungi, main towokan, rebutan towokan. Terus sama saya tak rebut lagi, saya kasihkan Murtiningsih. Nggak tahu dari dulu saya itu sayang sekali sama namanya Murtiningsih. Saya lulus SMEA itu tahun 1983. Setelah lulus, kegiatan saya itu ada tetangga yang merias pengantin. Saya ikut merias itu untuk anak-anak domasnya. Ya lumayan dulu dapat uang bisa untuk beli jajan sendiri. Terus saya tahun 1984 tepatnya bulan September, saya bekerja di Hotel Mutiara Cilacap. Di situ pertama saya bekerja itu saya di bagian front office kasir. Saya menghandle resepsionis, menghandle operator, menghandle reservation. Saya di bagian front office itu selama 10 tahun. Saya merasa senang sekali kerja di situ. Banyak tamu-tamu yang pada sayang sama saya. Sering tamu-tamu itu kasih uang tip ke saya. Alhamdulillah bisa buat tambah-tambah karena dulu gaji saya itu masih kecil. Tahun itu saya nerima gaji cuma 18.500, masih plus uang servis. Uang servisnya malah lumayan lebih banyak daripada gaji saya. Kadang uang servis sampai 20.000 sampai 25.000. Alhamdulillah bisa buat mencukupi kehidupan saya di sana untuk bayar kos. Waktu itu kos saya masih bayar 2.500 satu kamar. Berdua sama anak teman saya berarti 5.000 dibayar tanggung berdua. Namanya Mbak Siti Halimah, itu sahabat saya sampai saya punya suami, yaitu di tahun 1988 bulan Maret, tanggal 19 Maret tepatnya, saya dipersunting oleh Mas Heri Subiakto yang bekerja di BMKG. Mula-mula saya kenal sama Mas Heri Subiakto itu saya mencari saudara teman saya, nggak taunya itu temennya Mas Heri. Terus sama saudara teman saya memang dijodohin mungkin sama Mas Heri. Setelah ketemu saya, setiap hari itu Mas Heri sama teman saudara saya itu datang ke kos-kosan saya dari 2006 sampai 1986 sampai 1988. Akhirnya saya menikah dan saya punya anak 2, yaitu Wulan dan Wahyu. Wulan sudah dikaruniai 2 anak, yaitu cucu saya namanya Farid dan Mika. Setelah itu saya pensiun pada bulan Januari 2016. Itu sebenarnya belum pensiun sih, masih ada 2 tahun lagi. Tapi karena hotel Pilot, yang punya Pilot, hotel itu dijual, saya ikut PHK yang pertama karena saya berpikir itu yang punya kan Pilot lah, itu pesangon itu mau dibagi 3 section. Yang pertama ikut pensiun itu langsung dapat pesangon, yang kedua nanti tunggu berapa bulan
Setelah pensiun, saya di rumah aja, yaitu menjadi ibu rumah tangga. Ya banyak sekali sih pekerjaan rumah nggak ada habis-habisnya ya. Batuk. Yang menjadi harapan saya yaitu anak saya yang kedua, Wahyu, setelah lulus sarjana teknik elektro mudah-mudahan Wahyu cepat mendapat kerjaan yang sesuai dengan keinginan Wahyu. Batuk, nak. Ini nggak apa-apa. Aduh, batuk. Alhamdulillah, kalau anak yang pertama saya, Wulan, itu buka praktek fisioterapi dan alhamdulillah pasiennya juga banyak. Alhamdulillah penghasilannya juga lumayan, dan suaminya kerja di Telkom. Alhamdulillah ya, buat kehidupan mereka. Maaf, batuk. Suami saya setelah pensiun, alhamdulillah dari kantornya pusat itu masih dikasih pekerjaan, yaitu merawat alat gempa yang ada di laut, 2 alat gempa yang ada di laut. Ya lumayan dapat honor sedikit-sedikit buat tambah-tambah. Yaitu yang menjadi harapan saya, semoga keluarga besar Martasari tetap solid, yaitu rukun, kebersamaannya baik, dan harapan saya tetap damai-damai saja. Itu yang menjadi keinginan saya. Semoga anak keturunan Martasari tetap akrab, tetap bersatu, dan tidak pecah belah, yaitu saling mengenal. Jangan sampai putus obor sampai anak cicit kita nanti. Itu harapan saya seperti itu. Dan harapan saya anak-anak saya juga dapat pekerjaan yang layak, yang bisa buat masa depannya dan keluarganya. Kiranya sekian, terima kasih.